Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Sudah. Itu masih ada yang belum dapat ini. Baik. Kita masih dalam pembahasan tentang surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Di mana beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasannya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Ayat yang ke-22 sudah kita baca dan kita jelaskan secara ringkas. Begitu juga kemudian ayat yang ke-23 belum selesai, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Sekarang masuk dalam nama Allah Al-Jabbar. Ya. Nama Allah Al-Jabbar itu maknanya apa? Yang maha kuasa. Itu Al-Jabbar, yang maha kuasa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Rahman, tafsir Al-Karim Rahman fi At-Taisir fi apa ingat nama kitabnya? Tafsir As-Sa'di. Taisir Al-Karim Rahman fi tafsir Al-Kalamil Manan, fi tafsir Kalamil Manan. Disebutkan bahwasanya nama Allah Al-Mutakabbir, kata beliau rahimahullah, alladzi lahu al-kibriya wal 'azamah al-mutanazzih an jami'il 'uyub waz-zulmi wal jawr. Al-Mutakabbir adalah zat yang memiliki al-kibriya, kesombongan, dan juga keagungan. Nanti kita jelaskan terkait dengan masalah kesombongan. Mungkin bagi yang baru mendengar seakan-akan kayaknya negatif maknanya. Tidak demikian. Kesombongan itu negatif ketika disandarkan kepada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah layak untuk sombong. Nanti kita jelaskan.
Jadi kata beliau, al-mutakabbir adalah zat yang memiliki al-kibriyah, kesombongan, wal azamah, dan keagungan. Al-mutanazzih an jami'ul uyub, yang suci dari seluruh aib, wazulmi, kezaliman, wal jawr, dan juga kesewenang-wenangan. Itu makna nama Allah al-mutakabbir. Ya. Nah, terkait dengan masalah kesombongan ini, jika disandarkan kepada makhluk, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Karena memang makhluk itu adalah sesuatu yang hina, yang lemah, tidak memiliki sesuatu apapun, sehingga tidak sedikit pun layak baginya untuk mempunyai sikap sombong. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaperkasaannya, kekuasaannya, kekuatannya, yang Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh alam semesta ini, maka pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sombong. Akan tetapi sombongnya Allah Subhanahu wa taala berkait dengan sifat-sifat Allah yang lain, terkait dengan sifat hikmah dan juga sifat-sifat yang indah yang lainnya, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk sudah ditimpa kesombongan, maka akan menarik dia kepada apa? Sikap atau sifat yang jelek yang lain, merendahkan orang lain, ya, berbuat sewenang-wenang. Karena dia merasa punya kekuasaan, dia menyombongkan diri dengan kekuasaannya tersebut, akhirnya apa? Dia berbuat apa? Kesewenang-wenangan, kezaliman. Sehingga kemudian kesombongan itu tercela bagi makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbati hardalin min kibr. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, barang siapa, ya, atau orang yang ada di dalam hatinya mithqalu habbati hardalin min kibr, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi, sangat kecil. Itu bahayanya kesombongan. Makanya makhluk ini, kita semua sedikit pun tidak layak untuk sombong. Kemudian juga di dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah selendangku, wal azamah izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Maka ini jelas menunjukkan adanya sifat al-kibriya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang yang memiliki sifat sombong diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Baik. Ini secara ringkas terkait dengan nama Allah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Kalau ditafsirkan di dalam tafsir As-Sa'di, alladzi lahu al-kibriya wal 'azamah al-mutanazzih an jami'il uyub waz-zulmi wal jawr. Yaitu zat yang memiliki al-kibriya, kesombongan,
keagungan, yang suci dari seluruh aib, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Kemudian kelanjutan ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah al-Khaliq, yang maha pencipta. Al-Bari, Al-Bari juga maknanya sama, yang maha pencipta. Tetapi ada perbedaan dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq maha pencipta, Al-Bari juga maha pencipta. Akan tetapi ya, Al-Bari itu maknanya menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu Al-Bari. Tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada yang semisal yang sebelumnya. Walaupun mungkin dari sisi terjemah ringkas sama-sama maha pencipta. Tetapi kalau Al-Bari itu yang mencipta tanpa adanya contoh atau yang semisal sebelumnya. Kemudian nama Allah Al-Musawwir, Al-Musawwir itu apa? Yang membentuk rupa. Al-Musawwir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang membentuk rupa. Maka ketika nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya ditadabburi, ini memberikan apa? Faedah yang sangat besar bagi setiap manusia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lahu al-asma'ul husna, hanya miliknya lah al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang paling indah. Nama-nama yang paling indah. Lahu al-asma'ul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, yang paling bagus. Kenapa? Nama Allah itulah nama yang paling husna. Hah? Nak ditanya dulu. Mana yang belajar Qaidul Muslah ini? Jauh-jauh kali ini. Hah? Kenapa nama Allah lah yang terindah, terbagus, disifati dengan Al-Husna? Karena nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung sifat yang sempurna. Ya kan? Kemarin sudah kita singgung juga. Berbeda dengan makhluk. Ya. Nama Allah apa? As-Sami, yang maha mendengar. Maka di dalam nama Allah As-Sami mengandung sifat As-Sam', pendengaran, dan pendengaran Allah pendengaran yang sempurna.
Seluruh suara didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan makhluk. Makhluk mendengar, tetapi sifat pendengaran makhluk terbatas, sangat terbatas. Ya kan? Jangan kena jauh-jauh. Ada yang ngomong di belakang situ, lagi ladak dengar lagi. Ya kan? Atau kemudian parah ngomongnya, tapi ngomong ke uang banyak, barang. Tidak keluar lagi, namanya saya dengar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak seluruh makhluk ika ngomong galek, nak manusianya, nak jinnya, nak burungnya berkicau. Seluruhnya Allah tahu detail persis apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan. Bahkan yang terbetik dalam hati saja Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Allah mendengar dan tahu apa yang diucapkan masing-masing. Berbeda dengan pendengaran makhluk. Itulah nama Allah adalah nama yang paling indah, paling bagus, paling baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardh wa man fihin. Bertasbih kepada Allah langit yang 7, bumi dan segala yang ada padanya. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in min syai' illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak ada sesuatu apapun melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Burung-burung mengepakkan sayapnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita yang tidak mengerti, tidak memahami. Kemudian ditutup ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di mana di dalam nama Allah Al-Aziz terdapat kandungan sifat izzah, keperkasaan. Dan juga di dalam nama Allah Al-Hakim terkandung sifat al-hikmah, kebijaksanaan. Yang juga penting untuk kita ketahui bahwasanya setiap nama Allah masing-masingnya itu menunjukkan kesempurnaan. Masing-masing nama Allah itu menunjukkan kesempurnaan. Yang itu ditunjukkan oleh sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Ingat ya, setiap nama mengandung sifat. Dan tidak seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi nama bagi Allah. Karena sifat itu lebih luas. Tapi kalau setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya kan? Nama Allah apa? Al-Hayy, yang maha hidup. Terkandung sifat Al-Hayy, sifat kehidupan.
Nama Allah Al-Basir, yang maha melihat. Terkandung sifat Al-Basar, sifat melihat. Tidak mungkin Allah punya nama Al-Basir tapi tidak punya sifat melihat. Batil. Nah, kembali ke apa yang kita kembali kepada apa yang disebutkan tadi, bahwasanya setiap nama itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, masing-masing nama itu menunjukkan kesempurnaan. Yang itu ditunjukkan oleh makna yang dikandung oleh nama tersebut. Seperti Al-Aziz. Itu menunjukkan kesempurnaan yang khusus. Yang artinya Allah yang memiliki izzah, keperkasaan. Yang keperkasaan Allah tidak tertandingi, tidak terkalahkan oleh siapapun. Begitu juga dengan nama Allah Al-Hakim yang memiliki sifat hikmah. Namun ketika nama Allah itu dikumpulkan atau digandengkan, sebagaimana contoh di sini dalam ayat ini, nama Allah Al-Azizul Hakim. Al-Aziz menunjukkan kesempurnaan khusus, Al-Hakim juga menunjukkan kesempurnaan khusus, namun ketika digabung Al-Azizul Hakim itu menunjukkan kesempurnaan yang lain. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Contoh di sini nama Allah Al-Aziz Al-Hakim. Allah yang maha perkasa. Tetapi keperkasaan Allah itu disertai dengan kebijaksanaan. Sehingga keperkasaan yang disertai dengan kebijaksanaan itu tidak akan menjadikan Allah apa? Zalim. Menjadikan Allah sewenang-wenang. Menjadikan Allah apa? Berbuat keburukan terhadap makhluk. Berbeda kalau sifat izzah itu ada pada makhluk. Yang tidak jarang kalau makhluk ini punya sifat keperkasaan, dia justru apa? Menggunakan keperkasaannya itu, menggunakan kekuasaannya justru untuk menzolimi orang lain, menganiaya orang lain. Makanya ketika nama Allah, ya, dia bergandengan, itu justru menunjukkan kesempurnaan yang lain. Nama Allah Al-Aziz menunjukkan kesempurnaan sendiri. Al-Hakim menunjukkan kesempurnaan sendiri. Digabungkan Al-Aziz, Al-Hakim menunjukkan kesempurnaan yang lain. Baik. Selesai surat Al-Hasr ayat 22 sampai 24. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, atau kemudian berkata, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa nu'minu bi anna lahu mulkas samawat wal ard. Dan kita beriman bahwasanya milik Allah lah kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi. Kita harus mengimani bahwasanya hanya milik Allah lah kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 49. Kemudian ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha inatha. Allah memberi anak perempuan bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yahabu liman yasha az-zukur. Dan Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Kalau tadi anak perempuan, sekarang Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau kemudian Allah karuniakan kepada mereka anak laki-laki dan perempuan.
Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan juga Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki aqima, mandul, tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia Allah adalah maha mengetahui dan maha kuasa. Ini kalau direnungi betul, ini maknanya luar biasa. Ya, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah berikan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang ini Allah beri anak laki-laki. Yang ini Allah beri berpasangan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Bahkan ada yang Allah jadikan tidak memiliki anak. Ini semua adalah sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami hal ini, maka tidak akan keluar dari lisan kita celaan-celaan kepada orang lain. Hanya karena misalnya orang itu punya anak perempuan saja. Dia anak betina gale. Urusan. Ya kan? Atau orang kemudian yang tidak dikaruniai anak. Tidak ada celaan. Karena semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin terjaga hatinya dari berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaga hatinya dari apa? Penyakit-penyakit hati yang jelek terhadap orang lain. Lisannya juga demikian. Lisannya terjaga dari mencela orang lain dengan hal-hal yang seperti ini. Karena hal-hal yang seperti ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa kemudian berbuat apa-apa dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu lagi maha mengetahui dan maha kuasa. Terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Alim. Itu nama Allah Al-Alim. Kalau secara ringkas apa? Yang maha mengetahui. Nama Allah Al-Alim ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala di dalam kitab Fiqh Al-Asma Al-Husna, bahwasanya nama Allah Al-Alim ini terdapat di dalam Al-Quran lebih dari 150 tempat. Disebutkan lebih dari 150 tempat di dalam Al-Quran. Ya, di antaranya ayat ini. Kemudian dalam surat Ar-Rum 54. Kemudian beliau sebutkan contoh dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 70. Surat Yasin ayat 38. Kemudian surat Al-Baqarah 181. Kemudian beliau sebutkan alladzi ahata ilmuhu biz-zawahir wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil alam al-alawi was sufli bil madi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alaihi syai' minal asya'. Jadi Allah Al-Alim yang maha mengetahui artinya apa? Artinya Allah adalah zat yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik yang zahir maupun yang batin, yang disembunyikan atau yang ditampakkan. Ilmu Allah itu meliputi alam yang tinggi dan alam yang rendah.
Ilmu Allah meliputi sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan datang. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bahkan sesuatu yang tidak akan terjadi kalau seandainya terjadi Allah tahu. Itu secara ringkas makna nama Allah Al-Alim. Di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Qadir itu dzu qudratin, yang memiliki kekuasaan. Jadi yang maha kuasa. Kemudian kelanjutan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi annahu, dan kita beriman bahwasanya Allah. Kemudian beliau sebutkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Ini ayat juga yang sangat penting dalam permasalahan al-asma wa sifat. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwas samiul basir, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', terdapat bantahan kepada golongan mumatsila atau musyabbiha, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang semisal, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang menyerupakan Allah, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka batil. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Kemudian di dalam firman Allah, wa huwas samiul basir, dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Itu terdapat bantahan kepada golongan Mu'attilah yang mengingkari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas wa huwas samiul basir, dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah nama As-Sami, nama Al-Basir. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, nama Allah terkandung sifat. Maka di dalam nama Allah As-Sami terdapat penetapan sifat mendengar bagi Allah. Di dalam nama Allah Al-Basir terdapat penetapan sifat basar, sifat penglihatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat jelas membantah orang yang mengingkari nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara alasan orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya kalau ditetapkan sifat Allah itu artinya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Benar atau tidak alasan demikian? Tidak benar. Dengan alasan apa tadi? Kalau kita nyatakan Allah punya sifat mendengar, makhluk kan mendengar. Berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh kita tetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini batil. Karena kenapa? Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan pada hakikatnya. Walaupun sama-sama mendengar. Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Walau dari sisi nama sama-sama mendengar. Tapi hakikatnya berbeda. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk berbeda. Ya kan? Kita saja tadi pendengaran kita sangat terbatas.
Ya di tempat wudhu saja kalau orang berbicara sudah tidak terdengar lagi. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya mendengar seluruh apa yang diucapkan oleh makhluk. Paham ya? Jadi kesamaan nama tidak berkonsekuensi penyerupaan dengan makhluk. Ya. Jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk saja sama nama dalam sifat tetapi pada hakikatnya berbeda. Ya kan? Ya pendengaran kita dengan pendengaran monyet sama tidak? Sama kan? Kita baca nengok, monyet juga baca nengok. Tapi apakah pendengaran kita dengan pendengaran monyet itu sama? Lain. Kalau dengan sesama makhluk lagi jelas perbedaannya, maka lebih jelas lagi perbedaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan menolak sifat Allah dengan alasan kalau ditetapkan sifat itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena kesamaan nama tidak melazimkan, tidak berkonsekuensi sama dalam hakikatnya. Paham ya? Maka ayat ini dihafalkan, dipahami. Laisa kamitslihi syai'. Penafian penyerupaan Allah dengan makhluk. Maka ini membantah musyabbihah atau mumatsilah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa samiul basir, itu bantahan kepada golongan mu'attilah yang mengingkari, yang menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ahlus Sunnah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala apa kaidahnya biar mudah diingat? Al-itsbat bila tashbih. Ya. Ini pokok loh. Jangan serampangan nuduh orang bukan ahlu sunnah untuk tanya masalah pokok. Akidah ahlu sunnah tidak paham. Itu anehnya. Ya kan? Hantam sana, hantam sini. Tapi giliran ditanya al-asma' wa sifat masalah pokok. Dalam akidah ahlu sunnah. Tidak paham. Apa sih maksud isbat bila tashbih? Oh, tidak tahu. Tapi lisannya menyebar kemana-mana, menghantam orang lain. La haula wa la quwwata illa billah. Ngaji, belajar. Isbat bila tasbih. Ahlus sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Menetapkan nama Allah, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kita serupakan dengan makhluk. Ya. Kemudian apa? Yang berikutnya tanzih bila ta'til. Apa itu tanzih? Mensucikan Allah tapi tanpa mengingkari sifat. Karena orang itu, mu'attilah itu, yang mengingkari sifat Allah, mereka itu pengennya mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Akhirnya apa? Diingkari sifat Allah. Karena pikirannya kalau ditetapkan sifat artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlus sunnah tidak demikian. Mereka mensucikan Allah dari penyerupaan kepada makhluk, tapi mereka tidak mengingkari sifat. Karena memang sifat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayat ini tadi. Ya. Pensucian Allah laisa kamitslihi syai'. Pensucian Allah dari penyerupaan kepada makhluk. Laisa wa huwa samiul basir, penetapan. Nah, disinilah ayatnya, dalilnya. Ada kaidah al-isbat apa? Bila isbat bila tashbih, tanzih bila ta'til. Paham ya? Baik. Ini masalah pokok ya, asma wa sifat.
Dan itu panjang pembahasannya. Masuk ke dalam-dalam lagi lah. Ini kalau antum ada kita jemah kitab Qaidul Muslah, baca nih. Baca deh. Mungkin antum baca deh pening. Ya. Jadi kami senantiasa nasihatkan, ayo deh belajar. Belajar. Ya. Kita ini ya cuman tidak serta-merta dengan hadirnya ke majelis ilmu, tahu-tahu langsung berubah jadi alim. Nah, harus belajar dengan benar. Ya. Nah, jangan sampai mengira, wow, bukanlah hadir majelisnya Ustaz Dayak misalnya, di Usto. Merasa hebat, enggak. Ya, itu balik ke pribadi kita masing-masing. Kalau kita belajar dengan benar, mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu kita meningkat dan diamalkan. Bukan untuk merasa tinggi dari orang lain, bukan untuk mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Khawatir nanti kita menyalahkan orang lain, bukan orang yang salah. Ilmu kita yang belum sampai. Dapat ilmu amalkan. Dakwahkan. Dapat ilmu amalkan. Karena nanti semakin kita belajar, semakin nampak keluasan ilmu. Ketika semakin nampak keluasan ilmu, baru sadar ya Allah kebodoh buka hati. Ya jangan antum kira anak megang kitab seperti ini sudah merasa tinggi hebat lah. Belum tidak masih banyak nih. Ya. Baik, kembali ke pembahasan. Kemudian kelanjutan ayatnya, yaitu ayat yang berikutnya dalam surat Asy-Syura. Loh, nah Isa. 3 menit. Tidak terasa. Baru dikit nih. Perasaan baru mulai. Alhamdulillah. Baik, untuk apa namanya ayat yang berikutnya, insya Allah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ayat yang kita jelaskan tadi bisa dipahami. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam belajar. Hendaklah satu dengan yang lain saling menasihati. Dan yang perlu kami ingatkan ya kawan. Ya. Cobalah antum perhatikan masing-masing yang ngaji ini. Ada tidak sikap malaikat? Sesuai kan? Jadi kalau saudara kita kak manusia gali, mau tak mau pasti kadang-kadang salah. Termasuk yang ngomong. Ya kan? Sebulan 30 hari, yang sebulan itu mungkin ada yang salah. Setahun 300 pasti ketemu ada yang salah. Mana kalau ada saudara kita yang salah? Pegang tangannya, nasihati baik-baik. Kalau kita tidak mampu nasihati, suruh orang yang pakai nasihati. Jangan bertetap tak terkeruan. Ngomong sikap ngomong situ muka itu. Bukan begitu. Ya kan? Itulah cara menjaga ukhuwah. Kalau kita tidak baca nasihati, suruh sampai ustaznya atau saudaranya yang baca nasihati. Karena kalau kawan kita salah, itu bukan nak tambah jeromos ke. Pegang tangan ini tarik uang kita balik. Ya kan? Orang kita kadang ngaji kan ditipu setan. Ada kawan salah, Masya Allah, lah kamu udah yang sunnah. Itu bahaya. Ya, bahaya. Maka kalau kita punya sifat demikian watawasau bil sabr, indah ukhuwah. Sebenarnya nasihat biasa baik. Ada yang salah baik, salah nasihati. Ya kan? Jangan artinya kan lah ngaji ribahnya tidak berhenti. Kalau belum ngaji dulu ngate ke apa namanya itu malah justru kurang ribah. Ikat lah ngaji malah tambah hebat. Yang kate ke sampai ustaz nih, kawan sepengajian nih, majelis di sebelah situ, kok malah ngaji terlibat tambah hebat. Salah. Begitu
nasihat kita sama-sama. Mudah-mudahan semakin kita belajar menjadikan kita semakin baik, menjadikan ukhuwah kita semakin terjaga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.